Jangan anggap saya sebagai orang yang disabilitas. Saya manusia seperti Anda. Saya berpikir meskipun kaki saya tidak berjalan, tapi otak saya bisa berjalan. Narasumber sosok pemuda berbahaya pada hari ini yang hadir untuk memotivasi dan menginspirasi kita semua. Dan langsung saja kita akan memanggilkan sosok pemuda berbahaya kita, Kakanda Ali Topan. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu? Jadi bumi ini tempat kita berpijak, tempat kita tinggal, tempat kita lahir, tempat kita hidup. Bumi ini rusak karena manusia. Jadi saya bersyukur dapat tampil di sini pemuda berbahaya. Berbahaya ini banyak definisi tentang bahaya. Jadi kalau bukan pemuda, siapa lagi yang bergerak untuk lingkungan dan kemanusiaan? Jadi saya sampaikan, karena saya penggiat kemanusiaan juga, saya sampaikan kepada teman-teman kemanusiaan, ketika manusianya cuma diperhatikan, tapi alamnya tidak, harus ditotalkan, harus disamaratakan. Jadi alam ini butuh pemuda yang hebat. Jadi pemuda hebat itu bicaranya tidak terlalu besar, tapi kerjanya nyata. Jadi jangan anggap saya seperti, saya mau teman-teman jangan selepel ini. Jadi jangan anggap saya sebagai orang yang disabilitas. Saya manusia seperti Anda. Saya berpikir meskipun kaki saya tidak berjalan, tapi otak saya bisa berjalan. Jadi aksinya intinya kegiatan aksi. Jadi alam ini butuh kita semua. Jadi saya kemarin bincang-bincang sama teman-teman, siapakah sebenarnya pemuda berbahaya ini? Langsung bercanda sama teman-teman, ternyata saya dianggap pemuda berbahaya karena ketika saya di depan teman-teman pada lari, saya tidak lari. Ya itu, jadi itu dianggap saya berbahaya barangkali. Jadi mari kita jaga alam ini. Jadi saya berprinsip alam adalah sahabat Anda, namun alam juga dapat menjadi musuh Anda. Ketika alam kita jaga, berarti alam jaga kita. Barangkali itu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu untuk Kakanda Ali Topan. Jadi itu sedikit cerita atau story dari Kakanda Ali Topan ini. Kenapa sih Kakanda Ali Topan ini bisa disebut sebagai pemuda yang berbahaya? Saya sedikit mengutip juga kata-katanya bahwa jangan pernah menganggap beliau ini sebagai seseorang yang memiliki kebutuhan khusus ya atau disabilitas, tapi anggap Kakanda Ali Topan ini sama seperti kita. Jadi kalau mungkin yang normal ya bisa dibilang itu bisa lari, Kakanda Ali Topan tidak lari ya. Berarti Kakanda Ali Topan lebih berani dari kita semua. Baik, Kakanda Ali Topan ya, terima kasih pasti kami ucapkan juga sudah menceritakan sedikit mengenai story terkait dengan Kakanda Ali Topan itu sendiri. Dan pastinya seperti yang saya tadi katakan di awal, kita semua pada bertanya-tanya, apa sih sebenarnya Kalpataru khusus itu? Boleh sedikit di-share ke kita semua? Jadi kemarin saya masuk 20 nominasi se-Indonesia, 150 peserta yang masuk, 21 yang lolos nominasi. Ada 10 penerima Kalpataru, termasuk saya satu, berarti 11. Jadi saya penerima penghargaan khusus advokasi pemuda inspirasi advokasi lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke, berarti ini advokasi yang berhubungan dengan lingkungan ya. Jadi kalau bisa dibilang sebagai pelopor dari pemuda-pemuda Kabupaten Pindrang dalam rangka untuk mempelopori pastinya untuk menjaga keasrian atau lingkungan yang ada di Kabupaten Pindrang. Baik,
Itu tadi sudah diceritakan garis besarnya kalau Kalpataru khusus itu apa. Buat teman-teman semua yang hadir pada hari ini, ada yang mau memberikan pertanyaan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya saya sudah ketemu sama Kak Topan dari kemarin dan sangat-sangat penasaran sebenarnya sama sosok Kak Topan ini. Nah, Kak Topan ini kan salah satu tokoh pegiat lingkungan juga sekaligus kemanusiaan. Melihat maaf sebelumnya mungkin kondisi Kak Topan yang sekarang mungkin boleh diceritakan sedikit Kak sebagai inspirasi juga mungkin untuk teman-teman di sini. Sebelum saya dengar kemarin dari Kak Rijal kalau kondisi Kak Topan yang sekarang ini karena kecelakaan saat melakukan kegiatan gitu. Nah, mungkin boleh diceritakan Kak bagaimana sih sebenarnya Kak Topan awal mula ketika menjalani singkat saja. Terus bagaimana kemudian perbedaannya setelah Kak Topan mengalami kejadian itu dan sampai detik ini masih terus menjadi pegiat lingkungan dan juga kemanusiaan. Terima kasih. Baik, silakan Kak Topan langsung aja dijawab. Jadi terima kasih, pertanyaan yang lebih baik lagi dan bagus sekali. Jadi saya kecelakaan 2015 di ketinggian 15 meter. Jadi hobi saya kemarin rock climbing, jadi saya pemanjat. Pemanjat, oke. Jadi sekarang setelah di ketinggian, sekarang di kedalaman sekarang, alhamdulillah. Jadi orang yang tidak sempurna itu jangan anggap di pikiran Anda tidak bisa. Alhamdulillah kemarin saya ambil sertifikasi diving. Jadi itu ya, saya kecelakaan jadi saya di kader memang di organisasi. Saya mulai dari kecil jadi organisasi. Jadi organisasi saya itu yang mengembang saya sekarang adalah saya sebagai kader Pramuka, Karang Taruna, KNPI, Pemuda Pancasila, dan beberapa komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Pinrang. Jadi itu, jadi saya cuma vakum 1 tahun dan ketika saya diajak untuk adik-adik untuk bergabung untuk jadi pemateri, saya itu dipakai tanduk langsung di tengahnya adik-adik. Jadi saya tidak pernah memang merasa malu. Ketika ada orang menyampaikan ada tantangan seperti itu, justru tantangan itu yang saya lebih suka karena memang saya sukanya tantangan dan ekstrim. Itu barangkali. Kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili teman-teman dari Universitas Uniman cabang Pinrang. Saya ingin bertanya, apa yang menginspirasi Bapak sehingga Bapak peduli terhadap lingkungan? Mungkin ada sedikit dari hati Bapak melihat lingkungan Pinrang sehingga Bapak mau melakukan aksi kemanusiaan seperti itu. Mungkin bisa dibagi kepada kita pengalaman-pengalaman yang Anda lakukan sehingga bisa seperti ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan Kak Ali Topan dijawab. Jadi awal mulanya itu setiap berkegiatan bikin kegiatan. Tapi setelah saya pelajari, ternyata ketika ada kegiatan bersih-bersih cuman memindahkan tempat ke tempat yang lain. Jadi bukan solusi. Jadi malah yang bertambah solusinya lagi, bertambah masalahnya. Jadi itu, jadi saya kemarin bentuk 2019 Bank Sampah Kak. Jadi setelah bentuk Bank Sampah, saya banyak belajar ke teman-teman. Jadi saya bergiat sama teman-teman pemuda. Jadi saya berpikir, karena dulu waktu kita kecil selalu didoktrin kalau pemulung itu identiknya dia peluka ya, maling. Padahal bukan, justru dia yang membersihkan, kita yang jadi terlalu rendahnya barangkali pemulung itu yang disepertikan begitu. Jadi waktu pertama saya ambil langkah ini untuk kegiatan Bank Sampah itu banyak yang tidak terima, dari teman, dari keluarga tidak terima. Tapi ketika kita ajak selalu dampaknya sangat bahaya memang. Jadi ketika sampah dibakar menyebabkan penyakit kronologis, ini sudah beberapa dokter sedunia yang sudah teliti. Dan yang kedua, sampah dibuang ke sungai, dampaknya ke laut. Jadi saya prediksi 2050 itu sudah kita tidak bisa makan ikan. Jadi kalau bukan pemuda sekarang, siapa lagi kalau bukan kita? Bagaimana Kak Fajar?
Baik, sudah dijawab, semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu ya. Jadi sedikit saya tangkap juga bahwa awal mula kenapa terinspirasi karena melihat pemulung ya, nasib pemulung yang terlalu direndahkan. Kami semua mau mendengarkan closing statement sekaligus motivasi yang Kakanda Ali Topan akan berikan kepada kita semua. Silakan. Kemarin saya mengutip beberapa narasumber yang hebat-hebat. Jadi saya belajar ke orang-orang hebat. Jadi ketika ego dikesampingkan, no. Jadi kita mari bersama-sama sinergi semua elemen pemuda di Sulawesi Selatan khususnya untuk giat lingkungan dan kemanusiaan. Jadi saya juga tidak bisa seperti ini kalau tidak didampingi keluarga dan istri tersayang. Jadi ya, jadi saya bangga kepada teman-teman pemuda Pinrang, pemuda Sulawesi Selatan yang selalu memberi saya motivasi untuk kegiatan lingkungan. Ayo, Pinrang insya Allah percontohan di Indonesia, itulah deklan teman-teman pemuda di Kabupaten Pinrang. Semoga Pinrang adalah sumber untuk dalam kegiatan lingkungan nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali, tanpa adanya sinergi atau kolaborasi antara kita semua, kita nggak bakalan bisa memajukan Kabupaten Pinrang.